ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya, ya insyaAllah Allah muliakan di dunia dan mudah-mudahan Allah sambung kemuliaan di akhirat nanti. Jemaah yang dimuliakan Allah, malam ini berhubung dalam hitungan hari, tepatnya hari Jumaat, insyaAllah kita masuk ke dalam 1 Sya'ban, maka saya selangi pembahasan untuk malam ini tentang fadilah bulan Sya'ban. InsyaAllah minggu yang akan berikutnya kita sambung kembali tentang pelajaran kita fadilah kalimah tauhid la ilaha illallah. Kenapa kita harus bersiap-siap di bulan Sya'ban? Tentu karena ada amalan-amalan yang Nabi mengajarkannya pada umat. Di antara hak Allah melebihkan antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Allah lebihkan kedudukan seorang suami di atas istrinya. Allah lebihkan orang yang berilmu di atas orang yang tidak berilmu. Allah lebihkan orang-orang yang bertakwa di atas orang-orang yang kurang takwanya. Itu hak Allah. Begitu juga Allah berhak melebihkan satu hari di atas hari yang lain. Allah lebihkan Jumaat di atas hari yang lain. Allah lebihkan Senin Kamis di atas hari yang lain bagi yang berpuasa. Juga Allah berhak melebihkan kemuliaan satu bulan di atas bulan yang lain. Nah, salah satu bulan yang Allah lebihkan adalah bulan Sya'ban. Sya'ban dari segi bahasa itu ada dua makna. Yang pertama, dalam lisanul Arab, kamus lisanul Arab disebut Sya'ban dari bahasa sya'bun, itu artinya menonjol. Jadi disebutkan dalam kamus itu summiya sya'ban sya'banan li'annahu sya'aba ay dhahara baina syahrai Ramadan wa Rajab. Sya'ban itu bulan yang menonjol di antara Rajab dan Ramadan. Jadi ada dua bulan yang mulia, yaitu Rajab sebagai bulan haram dan Ramadan sebagai penghulunya bulan. Di antara kedua itu tampaklah Sya'ban. Jadi dia bersinar karena ada dua bulan yang mulia di antara keduanya. Maka disebut Sya'ban karena menonjol. Bahasa lain Sya'ban yaitu bermakna at-tafriq, berpencar. Dan ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari Sahih Bukhari. Ibnu Hajar menyebutkan wasumya Sya'ban litusha'ibuhum fi talabil miyah atau fil gharat ba'da an yakhruja syahrul Rajab al-haram. Sya'ban yang kedua dinamakan Sya'ban karena berpencar. Apa yang berpencar? Orang-orang Arab dulu ketika sudah selesai bulan Rajab, maka mereka berpencar-pencar mencari air di oase-oase, di gua-gua untuk mengumpulkan air. Salah satunya persiapan menuju ke Ramadan. Makanya disebut Sya'ban, orang mulai berpencar-pencar. Jemaah Allah, apa kemuliaan bulan Sya'ban? Yang pertama, dalam catatan para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, orang-orang yang menghidupkan
amalan atau syiar di dalam bulan Sya'ban, maka dia telah lepas daripada kelalaian. Jadi orang-orang yang menghidupkan Sya'ban dengan amalan, dia telah menghindarkan dirinya dari gaya hidup lalai. Karena bulan Sya'ban Nabi menyebutkan bulan lalai. Berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis riwayat An-Nasa'i dengan derajat yang hasan, an Usamah bin Zaid qala qultu ya Rasulullah lam araka tasuma syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku melihat engkau benar-benar berpuasa sehebat mungkin di dalam bulan Sya'ban, yang tidak engkau lakukan di bulan lain kecuali Ramadan. Qal, lalu Rasulullah menjawab, zalika syahrun yughfalun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Ketahuilah bahawa Sya'ban itu bulan yang orang banyak lalai di dalamnya, karena orang baru terlepas dari bulan yang mulia, iaitu Rajab. Ya, orang baru terlepas dari bulan yang mulia. Jadi orang mengagungkan Rajab, lalu seperti ingin istirahat sebentar sebelum Ramadan. Di situ jatuh ke dalam kelalaian. Jadi karena bulan Rajab yang sedang kita jalani ini kan bulan haram, semua amal ditingkatkan, walaupun tidak ada dalil khusus yang menyuruh puasa khusus Rajab, tapi disuruh perbanyak puasa, disuruh banyak-banyak ibadah, disuruh perbanyak sedekah. Jadi orang dulu memuliakan Rajab. Nah, ketika datang Sya'ban, seakan-akan ini baru lepas daripada kelelahan, sehingga seperti ingin mengistirahatkan diri di bulan Sya'ban sambil menunggu bulan yang lebih hebat, iaitu Ramadan. Maka Rasulullah mengatakan ini bulan Sya'ban yughfalu anhun nas, iaitu bulan yang orang sering lalai di dalamnya. Jadi kadang merasa ingin istirahat, akhirnya tidak melakukan apapun. Makanya di situ Rasulullah memperkuat amal untuk menunjukkan kepada umat, jangan sampai bulan ini pun kita terjebak dengan kelalaian. Jadi oleh kerana itu, kita ini diingatkan pertama sekali, jangan sampai lalai di dalam bulan Sya'ban ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam pandangan Nabi, ketika Nabi menyebutkan ciri-ciri orang pintar, Rasulullah menyebutkan ciri orang pintar di hadapan Allah ada dua sifat yang dia miliki. Kata Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang pintar itu, kayyis, itu orang-orang yang sifat pertamanya adalah man dana nafsah, iaitu orang-orang yang selalu menghisap-hisap dirinya. Jadi dia disibukkan dengan mengintrospeksi diri, dia disibukkan dengan memikirkan aib dirinya sendiri. Jadi tidak sibuk selalu dengan mikir aib orang. Semua kita punya aib, walaupun berbeza-beza tingkatan. Orang yang pintar itu menyibukkan diri dengan aib sendiri, sehingga lupa dengan aib orang. Orang yang bodoh kebalikannya, disibukkan dengan aib orang, sehingga lupa dengan aib diri sendiri. Nah, jadi orang pintar itu begitu gaya hidupnya, selalu merasa diri salah, selalu merasa diri bahawa saya ini tidak ada apa-apanya. Begitu gaya hidupnya. Jadi dia merendah di mana-mana walaupun ilmunya banyak. Itu gaya orang pintar. Jadi bukan merasa paling hebat, paling benar, sombong. Karena Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam kitab Al-Kabair, seburuk-buruknya sombong ketika sombong itu melekat pada orang alim. Seburuk-buruknya sombong. Orang alim tidak menyombongkan pada kekayaan, orang alim tidak menyombongkan pada fisik, tapi orang alim menyombongkan pada ilmu. Keluar kalimat-kalimat sombong. Ketika dikritik orang, dia akan mengatakan sinyak barosa pih, kata dia. Sinyak barosa itu maksudnya anak kemarin sore. Sinyak baros baru diwa dari Mesir, kagepegahnya kepegah haji. Masya Allah. Padahal sinyak barosa itu umurnya sudah 50, 60, masih disebut sinyak barosa.
sombong, menyombongkan ilmunya seakan-akan paling hebat, padahal mungkin kebalikannya yang terjadi. Ini orang alim kalau sudah mulai merasa diri, enggak boleh jamaah, enggak boleh mengkritiknya, enggak boleh kasih tahu tentang ustaz ni ada kekurangan, ustaz kenapa enggak kurus-kurus, dia marah ketika itu. Di situ dia dah mulai masuk dalam kategori itu, ya. Jadi ini sombong terburuk. Nah, ciri orang pintar yang kedua kata Rasulullah, mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Ciri yang kedua, orang pintar itu selalu mempersiapkan diri dengan amal sebelum datang kematian. Jadi dia mempersiapkan kematiannya. Itu pintar. Apapun ceritanya selalu mati. Dia melakukan apapun untuk mati. Makanya orang pintar itu ketika dibuka kesempatan beramal, pantang dia dengarkan ternyata ini bulan beramal, maka dia lakukan sehabis-habisnya. Karena dia berfikir mungkin kita tidak jumpa Ramadan, mungkin kita hanya jumpa Sya'ban. Semoga amal dalam bulan Sya'ban sudah cukup untuk membuat Allah sayang dan memasukkan kita ke dalam surga. Itu orang pintar. Selalu tujuan hidupnya adalah mempersiapkan kematian. Maka orang yang tidak pernah mikir mati, walaupun IPK 4, walaupun ranking 1, tidak pernah mikir mati, itu bodoh sebenarnya. Semua kerja dia fikir ke masa depan, dan dia tulul amal, mempersiapkan masa depan terlalu jauh. Umur 40, tapi dia siapkan kehidupannya 20 tahun yang akan datang. Dia sudah siapkan rumah di villa, dia sudah siapkan tempat yang nyaman di masa tua, nanti begini. Itu kebodohan yang terjadi. Jadi kalau kita mendengarkan amalan di bulan Sya'ban, bersegeralah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk mendapatkannya. Itu yang pertama. Jadi kita menghindar diri dari bulan lalai di bulan Sya'ban. Yang kedua, bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal tahunan, dan itu hadis-hadisnya sahih dan hasan. Kalau hari Kamis, Senin Kamis diangkat amalan mingguan, 2 kali diangkat. Sedangkan Sya'ban berdasarkan hadis itu diangkat setiap tahunan. Nanti ada hadis yang menyebutkan tepatnya di nisfu Sya'ban. Lalu kemudian disebutkan oleh Rasulullah bahawa di saat itu diangkat amalan, dan yang tidak diterima amalannya iaitu 2 orang, iaitu musyrik dan musyahid. Jadi yang beramal di bulan Sya'ban atau bulan-bulan sebelumnya itu tidak akan tercatat di dalam catatan amal selama dia melakukan 2 perkara. Pertama, musyrik, mensyirikkan Allah. Ini bisa terjadi pada kafir, otomatis orang kafir tidak akan mengenal bulan Sya'ban. Juga bisa terjadi pada orang Islam yang amalannya amalan syirik. Tukang sihir memperingati malam nisfu Sya'ban, tak ada manfaatnya. Orang-orang yang punya jimat di badannya, orang-orang yang mendatangi dukun, yang masih punya kepercayaan berlawanan dengan akidah yang sahih, itu tidak diterima amalnya, tidak dicatat oleh Allah dan tidak diangkat. Yang kedua, musyahid itu tidak akan diangkat oleh Allah amalnya. Siapa musyahid? Yaitu orang-orang yang memutuskan silaturahim dan belum berbaikan. Tapi kalau kita enggak ada rencana memutuskan, malah dia yang memutuskan dengan kita, maka itu tidak disebut posisi kita sebagai musyahid, dia yang disebut musyahid. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan jangan ditulis, jangan diangkat sampai mereka berbaikan. 3 kali Rasulullah menyebutkan sampai mereka berbaikan. Ini malam Sya'ban, bulan diangkatnya amal tahunan.